Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang manajemen hutang. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Rifkiansah Arya Satya. Yang kedua, Nabila Wakidatur. Yang ketiga, Reza Okta Dwi Yulianti. Yang keempat, Rizna Cahya Istighfara. Yang kelima, Deta Destanika, Tia Ayu Marita, dan Miftahul Jannah. Berikut saya akan menjelaskan mengenai definisi manajemen hutang. Manajemen hutang adalah proses pembayaran hutang dengan melibatkan pihak ketiga yang memang dimaksudkan untuk membantu orang yang terlibat hutang. Definisi standar keuangan menetapkan bahwa manajemen hutang melibatkan pihak ketiga yang dimaksudkan untuk membantu orang tersebut yang berhutang untuk membayar hutangnya. Banyak dari perusahaan yang bergerak di bidang konseling misalnya. Definisi sederhana dari manajemen hutang adalah praktik rutin untuk lebih mengurangi pengeluaran uang daripada menghasilkan. Definisi lain menyebutkan bahwa manajemen hutang adalah rencana pembayaran yang lebih struktur yang direncanakan oleh pihak ketiga, yang merupakan hasil dari perintah pengadilan atau hasil inisiatif pribadinya. Yang selanjutnya, mengenai tujuan manajemen hutang. Yang pertama, pencatatan dan pengungkapan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima mengenai kewajiban keuangan perusahaan. Yang kedua, pelaporan hutang perusahaan dalam bentuk selayaknya, sebagaimana diharuskan oleh perjanjian atau persetujuan kredit. Yang ketiga, melalui perencanaan dan pengendalian yang efektif, memelihara suatu struktur keuangan yang sehat, termasuk memelihara hubungan yang wajar antara hutang dengan modal sendiri. Yang keempat, melanjutkan dari kemampuan untuk mendapatkan dana-dana pinjaman yang diperlukan tepat pada waktunya dan dengan beban biaya yang bersaing. Yang kelima, untuk melaksanakan dan memelihara pengendalian yang membatasi komitmen dalam batas-batas yang ditetapkan dengan baik, sehingga mereka pada akhirnya tidak menjadikan hutang berlebih dan sangat memberatkan. Dan yang terakhir adalah jelas bahwa semua sasaran dari manajemen hutang ini adalah saling berhubungan. Pembahasan selanjutnya, layanan manajemen hutang. Ketika mencari bantuan dari layanan pihak ketiga, pastikan bahwa mereka terdaftar dalam biro yang kredibel dan mereka tidak mengenakan biaya layanan yang tidak masuk akal untuk membuat rancangan manajemen hutang. Biaya yang rendah sangat diharapkan untuk layanan manajemen hutang ini. Namun, biaya tersebut tidak berdasarkan presentasi dari hutang. Layanan tersebut seharusnya memerlukan kontrol keuangan dan tidak menempatkan seseorang atau perusahaan ke dalam hutang lagi. Keuntungan apabila melakukan layanan manajemen hutang ini antara lain: 1. Mengatur segala hutang dan menjadikannya pembayaran bulanan yang mampu dibayar orang yang berhutang. 2. Mengatur dan berorganisasi dengan kreditur untuk mengurangi cara, bunga, dan biaya pembayaran hutang atas nama orang yang berhutang. Dalam kebanyakan kasus, manajemen hutang dapat mengurangi keseluruhan pembayaran dan membukukan biaya bunga atau penalti. Yang ketiga, menjadi manajer keuangan pribadi yang bersedia membantu dan memberikan pengarahan tentang peraturan keuangan. Secara garis besar, jenis-jenis hutang dalam akuntansi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Berikut penjelasan mengenai kedua jenis hutang tersebut. Hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah hutang yang harus sesegera mungkin dilunasi oleh sebuah perusahaan atau orang yang berhutang. Biasanya, untuk hutang jangka pendek ini batas waktunya adalah satu tahun. Contoh dari hutang jangka pendek adalah taksiran utang pajak, utang biaya, utang dagang, maupun utang wesel. Yang kemudian, hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah
Hutang yang memiliki masa pelunasan yang lebih panjang semenjak tanggal neraca. Biasanya jenis utang ini memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari 10 tahun dan pembayaran dibayarkan secara periodik dan dalam waktu tertentu. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen hutang lancar. Manajemen hutang lancar adalah bidang yang paling pertama dapat menyebabkan ketidakcukupan kas atau bank. Berbagai pedoman dapat diikuti dalam mengendalikan hutang lancar, apakah karena dimasukkan sebagai syarat dalam suatu perjanjian kredit atau merupakan hasil pertimbangan manajemen mengenai tingkatan yang dapat diterima. Sebagai berikut. 1. Current ratio menunjukkan hubungan suatu harta lancar terhadap hutang lancar. Rasio lancar bisa dihitung dengan cara membagikan current asset atau aktiva lancar dengan kewajiban dan yang biasa disebut dengan current liabilities atau hutang lancar. Rumus current ratio adalah rasio lancar sama dengan aktiva lancar bagi hutang lancar. Yang kedua, modal kerja bersih yang minimum. Modal kerja bersih didefinisikan sebagai selisih antara harta lancar dengan hutang lancar. Yang ketiga, limit atas total hutang. Limit yang akan dipertimbangkan dalam mengelola hutang ialah suatu jumlah total dalam hubungannya dengan modal sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perencanaan hutang. Dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, besarnya hutang dagang, biaya-biaya yang ditangguhkan, dan semua jenis hutang yang penting harus diketahui. Harus dipastikan bahwa tingkatan hutang berada dalam norma-norma yang dapat diterima dan bahwa perusahaan dapat bertahan pada masa-masa yang buruk dalam dirinya sendiri, dalam sektor industrinya, dan tentu saja dalam perekonomian secara umum dengan adanya beban hutang tersebut. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka panjang dari perusahaan mengharuskan adanya perencanaan struktur hutang dan modal yang berhubungan sehingga dana tersedia pada saat diperlukan dan dengan biaya yang diperbandingkan dapat diterima. 3 hal yang perlu dipahami tentang rencana pengelolaan hutang adalah 1. Jangan pernah menambah pinjaman baru. Jangan pernah melakukan konsolidasi utang dengan cara mengambil pinjaman baru. Ingatlah bahwa manajemen utang adalah proses pelunasan utang dengan meminta pihak kreditor menurunkan suku bunga dan meminta pengampunan biaya keterlambatan. 2. Diperlukan waktu dan proses untuk menyelesaikannya. Tidak ada utang yang bisa diselesaikan dalam waktu cepat dan sekejap mata. Anda memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mengatasi permasalahan utang dan mungkin bisa mencapai 2-5 tahun ke depan atau lebih. 3. Manajemen utang harus meningkatkan skor kredit. Rencana penyelesaian utang dimaksudkan agar Anda bekerja dengan perusahaan pembiayaan dan melakukan negosiasi agar Anda bisa lebih mudah membayar tagihan. Pastikan rencana penyelesaian utang tidak mempengaruhi skor kredit yang dimiliki. Ada 3 hal yang diperlukan dalam perencanaan utang agar efisien dan efektif, yaitu 1. Kemampuan membayar utang. 2. Fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan. Dan yang ketiga, efektivitas penggunaan dana yang diperoleh. Dalam merencanakan utang juga harus menganalisa pasar, misalnya dengan melakukan survei, menganalisa kompetitor, dan mengetahui manfaat dari barang yang dimiliki. Dalam perencanaan pengambilan keputusan utang, diperlukan kehati-hatian, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan yang akan menyebabkan kerugian, tetapi sebaliknya dalam memperoleh keuntungan yang besar. Untuk mengetahui pengelolaan utang dengan benar, yaitu melalui laporan keuangan dengan menganalisis penjualan yang terjadi. Selain itu, perlu menganalisis rasio keuangan, antara lain yaitu rasio ROA, Return on Asset, dan rasio ROE, Return on Equity, untuk memastikan bahwa adanya utang memberikan keuntungan bagi perusahaan atau tambahan utang memberikan kenaikan keuntungan bagi perusahaan.
Selain itu, lebih spesifik perlu dianalisis secara khusus, yaitu rasio utang dari keseluruhan pendapatan perusahaan hanya boleh meminjam maksimal 30%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang resiko hutang. Dalam mempertimbangkan pembiayaan jangka panjang, yang dimaksud adalah struktur dari hutang jangka panjang dan modal sendiri. Mungkin tujuan dari eksekutif keuangan adalah mengatur bagian-bagian keuangan sedemikian rupa sehingga para pemegang saham, para pemilik akan menerima manfaat ekonomis yang maksimum selama jangka yang lebih panjang. Walaupun diketahui adanya keuntungan yang berpotensial ini, tetapi terdapat suatu faktor yang negatif yang akan menekan keinginan untuk menggunakan hutang jangka panjang semaksimal mungkin yang tersedia, sehingga jenis hutang memiliki resiko masing-masing. Berikut adalah resiko daripada jenis hutang tersebut. Pertama ada resiko hutang jangka pendek dan yang kedua resiko hutang jangka panjang. Untuk resiko hutang jangka pendek, di sini hutang jangka pendek suku bunganya itu relatif berfluktuatif atau naik turun. Dan jika perusahaan menggunakan banyak hutang jangka pendek ini, perusahaan akan mendapatkan atau mengalami kesulitan likuiditas. Jadi, tidak jarang juga apabila banyak perusahaan yang menggunakan hutang jangka pendek ini akan menyebabkan kebangkrutan di perusahaannya. Kemudian resiko hutang jangka panjang. Umumnya untuk hutang jangka panjang ini menjadi pilihan atau solusi yang tepat bagi perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar. Karena hutang jangka panjang lebih dijadikan pilihan untuk menarik pinjaman, tetapi ia memiliki beberapa resiko juga. Berikut resiko hutang jangka panjang. Resiko penurunan nilai saham. Resiko penurunan nilai saham biasanya berlaku bagi perusahaan skala besar yang telah menjual saham mereka di pasar saham. Resiko perlunasan hutang. Tenggang waktu pinjaman yang panjang akan sangat beresiko bagi perusahaan untuk bisa melunasi hutangnya bila kinerjanya tidak sebagus seperti yang diharapkan. Beban pengeluaran bulanan tinggi. Jumlah hutang yang besar ini akan berbanding lurus dengan jumlah cicilan yang cukup besar dan berlangsung lama. Membebani keuangan. Hutang jangka panjang akan membebani keuangan di masa yang akan datang. Standar kapasitas hutang. Secara konvensional terdapat dua jenis norma dengan mana dapat dipertimbangkan kapasitas hutang jangka panjang, yaitu 1. Suatu norma kapitalisasi. Suatu norma yang telah digunakan secara luas sebagai suatu kendala dalam perjanjian kredit adalah rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Dengan demikian, hutang jangka panjang tidak boleh melebihi katakanlah 25% dari modal sendiri. Rasio itu dapat juga dinyatakan sebagai suatu persentase dari total kapitalisasi. 2. Suatu norma peliputan penghasilan. Norma peliputan penghasilan mengukur jumlah tahunan yang diperlukan untuk beban hutang terhadap penghasilan bersih yang tersedia untuk memenuhi beban hutang. Dengan menghubungkan arus kas keluar per tahun untuk beban hutang dapat pendapatan bersih yang tersedia untuk tujuan ini. Cara itu mencoba untuk memastikan bahwa dalam waktu yang buruk sekalipun terdapat cukup dana untuk memenuhi kewajiban. Laporan akuntansi untuk hutang. Laporan akuntansi untuk hutang, laporan-laporan sehubungan dengan manajemen hutang akan tergantung kepada kebutuhan perusahaan. Sejumlah terbatas laporan diperlukan untuk memonitor status yang sebenarnya. Dan untuk perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, suatu daftar usaha mencakup yang berikut ini. 1. Laporan bulanan kondisi keuangan yang lazim. 2. Laporan bulanan atau triwulan yang membandingkan hutang-hutang yang sebenarnya per kategori secara terperinci dengan jumlah yang diperkenakan menurut perjanjian kredit. 3. Laporan perencanaan yang membandingkan hutang yang diperlukan dengan persetujuan kredit dan kapasitas hutang. 4. Analisa berskala mengenai hutang-hutang khusus
yaitu sewa atau leasing jangka panjang, hutang dari perkiraan pensiun tanpa dana, hutang dengan adanya peraturan kesehatan dan kesejahteraan para pegawai. Metode pengendalian hutang. Ada beberapa metode untuk mengendalikan hutang, yaitu dengan debt service ratio atau rasio pembayaran hutang. Perhitungan ini dilakukan dengan membagi seluruh pembayaran hutang atau cicilan bulanan dengan jumlah penghasilan bersih selama sebulan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa persen dari penghasilan bulanan yang digunakan untuk membayar hutang. Rasio yang dianjurkan tidak boleh lebih dari 35%. Apabila rasio ini melebihi 35%, maka harus dilakukan pelunasan hutang satu persatu dengan prioritas pelunasan hutang dengan bunga yang paling tinggi. Debt to asset ratio, rasio hutang atau rasio hutang terhadap aset. Rasio ini dihitung dengan membagi seluruh hutang dengan total aset yang dimiliki. Rasio maksimum yang disarankan adalah 50%. Artinya, semua hutang tidak boleh melebihi surplus yang ada di neraca. Debt Resolution Rule atau kaidah resolusi hutang. Kaidah yang digunakan untuk mengendalikan kewajiban hutang, terutama yang berjangka pendek dengan bunga yang tinggi, agar dapat dilunasi setiap periode 3 tahun. Pertimbangan-pertimbangan lain sebelum memutuskan untuk berhutang, yaitu tidak berhutang berdasarkan dorongan emosional saja. Pastikan semua pembayaran hutang dan bunganya terjamin dan tidak akan menimbulkan defisit keuangan terus-menerus. Berpikir ulang tentang manfaat dan keperluan terhadap barang yang akan dibeli dengan kredit. Apabila tidak terpaksa, hindari berhutang untuk membeli aset atau barang yang nilainya cepat menurun, seperti mobil, motor, barang elektronik, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.